Bapak Dr. Haji Didi Soeharto. Beliau adalah Komandan Lapangan Satgas Covid Birokrat Nulis. Kepada Pak Didi Soeharto, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum MUI Pusat ataupun yang mewakili, serta para kiai, ulama, dan para guru semuanya di MUI Pusat. Di antaranya yang terhormat Al-Mukarramun Kiai Haji Khalil Nafis yang luar biasa tadi menyampaikan arahannya kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati beliau. Kemudian juga Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi Dakwah MUI, yang luar biasa ilmunya, dan semoga Allah memberkahi beliau. Kemudian juga ada Kiai Haji Habib Nabil Al-Musawa. Kemudian juga ada Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi, Ibu Ustadzah Yati Priyati, Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir, Ustadzah Utari. Tadi ada Ketua Gernas MUI Kiai Lukmanul Hakim, dan semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Mungkin ini bagian dari ijabah doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, cintailah saya dengan orang-orang yang mencintaimu, ya Allah, karena aku juga mencintai orang-orang mencintaimu, meskipun saya adalah hanya orang biasa. Para masyayikh dan para kiai semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tentu saja saya sangat terhormat berada di sini. Insya Allah saya akan pergunakan waktu yang singkat ini untuk menyampaikan materi yang insya Allah sudah saya siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat saya ingin menjelaskan mengenai satu hal yang semestinya kita usung bersama selain vaksin dan prokes. Ini saya sebut dengan PROMES, yaitu protokol mentalitas sembuh. Para kiai, para masyayikh semuanya, salah satu dari protokol mentalitas sembuh adalah doa dan khusyuk. Tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Bapak Kiai Misbah yang luar biasa. Baik, saya akan coba share. Mengapa perlu PROMES selain prokes? Penguatan protokol kesehatan atau prokes tentu merupakan modal dasar dalam mencegah terpapar COVID-19. Namun, pada kondisi penyebaran COVID-19 yang sedang tinggi seperti ini, kemungkinan terpapar COVID-19 untuk mereka yang menjaga prokes pun meningkat. Karena itu, selain prokes yang ketat, perlu dibarengi dengan PROMES. Apa itu PROMES? PROMES itu protokol mentalitas sembuh. Istilah ini pertama kali saya perkenalkan kepada publik pada webinar prolog Birokrat Menulis pada Sabtu 24 Juli 2021. PROMES ini didasarkan atas pengalaman pribadi saya yang berhasil sembuh dari COVID-19 berat. Bila dengan PROMES pasien COVID-19 berat berhasil sembuh, maka logis bila pasien COVID-19 gejala sedang, apalagi gejala ringan, dapat sembuh. Karena itu, PROMES saya uji cobakan kepada adik yang mengalami gejala sedang COVID-19. Ia tinggal di Bekasi, mengalami demam hingga menggigil selama 3 hari dan mengalami kesulitan tidur berhari-hari. Alhamdulillah, ia berhasil sembuh juga. Jadi, perkuat prokes dan siapkan diri dengan PROMES. Insya Allah, kita terhindar dari kematian akibat COVID-19. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetaplah bahagia. Alhamdulillah, ini bersama dengan Pak Mu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa Yang saya hormati para kiai semuanya, mari kita bantu nakes yang sudah mulai kelelahan. Ajak umat untuk maintenance dengan vaksin, prokes, promes. Dan izin Allah, ulama akan jadi penyelamat umat dari ganasnya COVID-19. Sejarah akan mencatat kebaikan para ulama Indonesia ini. Yang saya hormati para kiai semua, sesungguhnya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadir para kiai-kiai yang luar biasa soleh, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Bapak Kiai Haji Musbahul Munir. Bagaimana Allah tidak akan mengabulkan doa-doa itu? Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terkena COVID berat dengan saturasi sampai angka 55. Pada waktu itu saya pernah berhubungan dengan Dr. Ferry Haki. Beliau bilang, Pak Dedi, jangan khawatir Pak Dedi. Kalau masih sampai dengan 65 saturasinya, insya Allah Pak Dedi akan selamat katanya. Karena 65 adalah batas terakhir orang bisa tahan. Saya bilang ke Dr. Ferry Haki, saya sudah 64 Dr. Ferry Haki. Beliau tidak membalas lagi. Dan ternyata saya turun lagi sampai ke angka 55. Itulah pengalaman yang luar biasa yang saya alami pada tahun 2020 kemarin. Nah, saya ingin membuka sebuah narasi di mana saya berharap para kiai MUI inilah yang menjadi garda terdepan. Bukan lagi para nakes, meskipun para nakes juga seharusnya berupaya. Yaitu kita akan melaksanakan atau mengkampanyekan protokol mentalitas sembuh. Saya sudah buatkan sekitar video, ada 12 video. Saya ikhlaskan, saya akan bagikan kenapa saya kemudian bisa selamat pada saat itu. Ada 10 hal yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, kenalilah COVID-19. Sehingga kita tahu yang berat dan yang ringan. Yang kedua, kita harus tenang dan berbaik sangka. Kemudian yang ketiga, doa dan khusyuk. Tadi sama-sama sudah kita lakukan. Yang keempat, bahagia. Orang-orang beriman harusnya orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kelima, hati yang bersyukur. Dan yang keenam, hobi itu penting. Termasuk membaca Al-Quran, berzikir. Kita adalah orang-orang beriman yang hobi membaca Al-Quran, hobi berzikir. Insya Allah. Yang ketujuh adalah manajemen melupakan kondisi. Saya termasuk yang tidak setuju orang COVID-19 dikatakan harus tidur. Tidak. Seorang dokter mengatakan begitu, dia tidak pernah mengalami COVID-19 gejala sedang ataupun berat. Saya mengalaminya. Kita tidak bisa tidur. Yang harus kita lakukan adalah melupakan kondisi. Ada tetangga saya, saturasinya anjlok di angka 89. Saya langsung datangin beliau. Saya bilang, nanti malam Pak Ali tidak akan bisa tidur. Gitu ya? Iya. Antum tidak bisa tidur, saya bilang gitu. Tapi jangan khawatir. Nanti malam baca Al-Quran, berzikir, lupakan itu semua. Paginya saya cek, beliau mengatakan apa? Bagaimana? Semalam bisa tidur nggak? Saya nggak bisa tidur. Dan saya merasa seperti sakaratul maut. Saya bilang tenang. Syukuri tidur yang 1 jam. Syukuri. Hati yang bersyukur. Syukuri saja. Itu saya cek setiap hari. Setiap hari saya cek. Dia sampai terjun sampai di angka 86 saturasinya. Dan sekarang dia sudah sehat kembali. Dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya sudah sehat kembali. Itu dia isolasi mandiri. Tidak menggunakan oksigen. Dan dia bisa sehat kembali. Dengan mentalitas sembuh yang kuat. Tadi terkait adik saya, luar biasa juga. Di adik saya itu, di Bekasi, ada 8 orang yang COVID bersamaan. Adik saya, Mas, 2 orang meninggal, Mas. Saya bilang, kamu jangan pikirin itu. Udah, sekarang kamu mentalitasnya harus sembuh. Saya bilang begitu. Dia 3 hari berturut-turut. Dia demam menggigil. Saya katakan, kalau kamu saturasi sampai di bawah 90, hubungi saya malam juga. Saya akan ambil kamu, akan saya carikan rumah sakit. Tapi kalau nggak sampai 90, saya katakan, kamu harus mentalitas sembuh.
Udah malam-malam kamu YouTubean nggak apa-apa. Cari itu ceramah-ceramah yang kamu sukai. Dia kebetulan senang dengan MH Ainun Najib. Udah cari Kiai Kanjeng. Kamu lupakan itu semua. Dan saya cek semuanya ternyata tidak bisa tidur. Jadi persoalan kita adalah sekarang ini wawasan yang harus kita kembangkan. Kita harus vaksin, prokes, dan juga promes. Sebenarnya kalau kita semua terkena COVID-19 itu tidak apa-apa. Yang masalah adalah ada yang meninggal. Nah, kalau meninggal ini sebenarnya tidak harus kita bergantung pada rumah sakit. Tetangga saya saturasi 86, dia tidak ke rumah sakit. Dia tidak menggunakan oksigen. Dia memang sesak nafas. Tapi kita terapkan protokol mentalitas sembuh. Saya yakin inilah kabar gembira yang harus kita sebarkan. Dan saya berharap para kiai, para masyayikh, majelis ulama yang memimpin kita semua umat ini. Karena banyak sekali yang sudah meninggal. Karena mengantungkan pada hanya obat-obatan. Kita harus usung bersama-sama yang kita sebut dengan 3 lini pertahanan. Vaksin kita lakukan, prokes kita lakukan, dan jangan lupa protokol mentalitas sembuh. Promes, saya siap untuk melayani Bapak-Bapak sekalian. Saya sudah siapkan video-videonya, sudah ada 12 video sekarang di bit.ly/promes_UPZ. Dan itu adalah kita sedekahkan video ini untuk umat ini bisa kuat. Karena ketika rumah sakit penuh, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa mendapat dukungan dari Pak Kiai ini. Dan saya sudah menggalang juga teman-teman di birokrat menulis untuk sama-sama kita melakukan kampanye 3 lini pertahanan. Vaksin, prokes, dan promes. Mohon maaf kalau saya begitu bersemangat, karena saya ingin menyampaikan apa yang saya amati sendiri. Apa yang saya rasakan sendiri. Saya bukan katanya-katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua terketuk hatinya. Tidak lain yang saya harapkan adalah jalan keluar kita bersama. Semangat kita bersama untuk membangun agar kita bersama-sama mengkampanyekan vaksin, prokes, dan promes. Protokol mentalitas sembuh. Karena apabila kita semuanya kena sakit ini semua, itu nikmat yang luar biasa. Asal kita tidak meninggal dunia. Protokol mentalitas sembuh itu akan mengurangi tingkat kematian yang terjadi.